Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Triandini selaku moderator dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan presentasi PPAI yang berjudul Krekes Ubi Ungu dengan penambahan bubuk daun kelor. Next. Di sini ada member dari grup kita. Yang pertama ada saya, Dika Triandini. Yang kedua ada Dodi Steve Raja Guguk, ada Kasben Sumandro Nababan, dan Nafisa Helmana Darista. Next. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertama itu adalah latar belakang. Bijalar atau Ipomea batata LLM merupakan sumber karbohidrat yang dapat dijadikan makanan alternatif pengganti nasi, terigu, kentang, jagung, dan singkong. Lampung Selatan menjadi salah satu daerah penghasil ubi jalar di Indonesia. Berdasarkan data produksi tahun 2002, total produksi sebesar 794,1 ton di seluruh Lampung Selatan dengan produktivitas rata-rata mencapai 155,72 kuintal per hektar. Ubi ungu dapat diolah menjadi produk pangan lain yang lebih tinggi nilai ekonomisnya, seperti krekes dengan penambahan bubuk daun kelor. Kenapa ubi ungu dan daun kelor digunakan? Dengan alasan pemilihan ubi ungu sebagai bahan baku utama dalam produk makanan ringan di Lampung sangat menguntungkan karena beberapa alasan. Ubi ungu memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, memberikan rasa manis alami dan tekstur yang lezat pada produk makanan ringan. Penambahan bubuk daun kelor dalam produk ini memberikan manfaat tambahan yang signifikan, seperti aroma dan rasa khas daun kelor, menambah variasi rasa yang unik, membuat produk makanan ringan lebih menarik bagi konsumen. Selanjutnya itu ada batasan masalah. Yang batasan masalah yang pertama itu bahan baku. Ubi jalar ungu digunakan sebagai bahan baku utama dan bubuk daun kelor ditambahkan sebagai bahan tambahan atau untuk meningkatkan nilai gizi dan manfaat kesehatan crackers. Batasan masalah yang kedua ada proses produksi. Ubi jalar ungu diproses menjadi tepung. Tepung ubi jalar ungu dicampur bahan lainnya serta tambahan bubuk daun kelor dan diolah menjadi cracker. Adapun aspek yang dikaji yang pertama, struktur organisasi perusahaan dan deskripsi tugas dan tanggung jawab setiap posisi. Kedua, konsep dan rencana pengelolaan lingkungan dan efisiensi sumber daya. Ketiga, aspek hukum yang bertujuan untuk dasar atau izin membuat suatu perusahaan baru. Keempat, aspek pasar yang memiliki kegunaan untuk memperkirakan jumlah produk untuk didistribusikan dalam jangka waktu tertentu. Kelima, aspek teknis dan produksi yang meliputi teknologi yang akan digunakan. Keenam, aspek ekonomi dan finansial yang mencakup peluang investasi, memberikan lapangan pekerjaan, menaikkan penghasilan untuk perusahaan dan masyarakat. Kemudian di sini ada tujuan dari proyek kami yaitu untuk meningkatkan produktivitas ubi jalar ungu dan memanfaatkan ubi ungu secara optimal sebagai bahan baku crackers untuk meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi. Yang kedua, memvariasikan produk crackers yang ada di pasar, mengembangkan inovasi crackers dengan penambahan bubuk daun kelor, memberikan variasi baru pada produk makanan ringan yang ada di pasaran. Yang ketiga, membuka peluang kerja baru, memberikan kesempatan kerja pada bidang produksi, distribusi, dan pemasaran crackers berbahan dasar ubi jalar ungu dan daun kelor. Kemudian di sini ada konsep produk yang dimana merupakan salah satu jenis makan ringan yang berbentuk pipih dan mempunyai rasa yang asin dan renyah. Kemudian olahan makan ini terbuat dari tepung ubi jalar melalui proses pemanggangan. Selanjutnya ada karakteristik produk. Yang pertama ada physical characteristic. Tingkat kekerasan yaitu tidak terlalu keras atau lunak, beratnya 25 gram per pieces tanpa kemasan. Bentuknya kotak kecil dengan tepi tidak rata. Kemudian karakteristik kimia, kadar airnya maksimal 5%, protein minimal 9%, lemak minimal 9,5%, abu maksimal 2%, serat kasar maksimal 0,5%. Kemudian karakteristik biologi. Menurut SNI, syarat mutu cemaran mikroba pada produk biskuit, baik biskuit keras, kerupuk, cookies, dan wafer adalah jumlah lempeng total N sama dengan maksimum 1,0 kali 106. Coliform sama dengan maksimal 20 APM per gram. Escherichia coli sama dengan maksimum
M1 kali 102 kalori per gram. Kemudian ada karakteristik organoleptik. Penilaian organoleptik meliputi aspek-aspek seperti rasa, bau, tekstur, warna, dan tampilan keseluruhan produk. Uji organoleptik dapat dilakukan dengan panelis untuk dapat memberikan penilaian terhadap produk pupuk yang telah kami buat. Next. Selanjutnya ada packaging design atau desain packaging. Menurut Kotler dan Keller 2009, pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi sebagai wadah atau pembungkus untuk produk kering, terutama yang bersifat hidrofilik, harus dijaga agar tidak terkena uap air. Di sini ada gambar dari packaging kami, dapat dilihat pada screen. Selanjutnya adalah unggulan dan kelemahan. Unggulan yang pertama menggunakan ubi ungu dan daun kelor asli sebagai bahan dasar dalam pembuatan crackers dan tambah-tambahan pemanis buatan. Yang kedua memiliki tambahan rasa manis dari ubi ungu serta sehat apabila dikonsumsi secara berkala maupun tidak. Yang ketiga ada bentuk crackers yang bulat dan berukuran kecil dapat memudahkan pembeli untuk mengonsumsi crackers. Dan ada juga kelemahannya, crackers dengan rasa yang bervariasi sudah banyak di pasaran. Pada varian ubi ungu dengan tambahan daun kelor belum pernah ada di pasaran. Hal ini mengakibatkan pemasaran pada crackers ubi ungu daun kelor harus dilakukan secara sangat efektif. Selanjutnya ada potensi pemasaran. Yang pertama kesenjangan produksi dan konsumsi. Yang kedua ekspor impor. Yang ketiga ada tren atau kecenderungan pola konsumsi. Dan ada program pemasarannya, yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga play, yang keempat promotion, yang kelima people, yang keenam physical evidence, dan yang ketujuh proses. Ini lanjutan potensi pemasaran. Menurut data statistika konsumsi makanan ringan di Indonesia tahun 2001, dalam satu minggu setiap orang mencapai rata-rata 0,426 kg. Dapat kita lihat data statistika konsumsi pada tabel. Selanjutnya marketing program yang kami gunakan, yang pertama produk crackers ubi ungu dengan tambahan bubuk daun kelor. Kedua price, harga produk ini Rp10.000 per 120 gram. Yang ketiga promotion, menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, berkolaborasi, berpartisipasi dalam pameran. Kemudian ini ada marketing program yang dimana ada price, yaitu distribusi di supermarket, market online, jaringan bekerja sama dengan distributor lokal untuk web. Kemudian ada people yang bekerja produksi, tim pemasaran, layanan pelanggan, distributor, dan PR. Kemudian ada manajemen usaha dan physical evidence, yaitu tampilan produk, kata menarik, kemudian informasi, attractive packaging, age of innovation. Kemudian ada proses, yaitu produksi sesuai standar BPOM, dijamin dengan kualitas yang bagus dan higienis, dan kami juga menyediakan layanan standar. Kemudian ada aspek teknis teknologi yang dimana target pasar perusahaan crackers ubi ungu, di antaranya yaitu konsumen yang peduli dengan kesehatan, kemudian ada anak-anak, remaja, dan orang dewasa, penggemar untuk zaman kekinian yang dimana suka pada cemilan kering. Kemudian ada kecukupan SDA, SDM, dan finansial, sumber daya alam, yaitu dibutuhkan berupa ubi ungu yang diolah menjadi tepung ubi ungu sebagai bahan baku utama dan bubuk daun kelor sebagai bahan tambahan. Kemudian ada berdasarkan data BPS tahun 2022, jumlah perkiraan ketersediaan ubi ungu di Lampung sejumlah 794,10 ton per tahun. Sumber daya manusia yang digunakan berasal dari masyarakat di sekitar dengan rincian tenaga kerja Lampung sejumlah 25 orang. Next, Dita.
Selanjutnya, keuangan menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam hal memastikan ketersediaan modal yang cukup untuk berinvestasi. Investasi yang diperlukan dapat berupa mesin dan peralatan, bangunan, dan utilitas. Berikut rincian modal untuk mendukung investasi unit pengolahan crackers ubi ungu, di mana terdapat utilitas, mesin dan peralatan, tanah, gaji tenaga kerja, transportasi, peralatan kantor, dan ditotalkan. Selanjutnya, rencana dan strategi. Yang pertama, bahan ubi ungu berasal dari petani di Lampung Selatan. Yang kedua, bahan baku gula bekerjasama dengan PT Gunung Madu Plantation di Lampung Tengah. Yang ketiga, bahan susu skim, margarin, baking soda, garam, dan ragi disuplai oleh AA Berjaya dari Bandar Lampung. Yang keempat, air diperoleh dari PDAM. 5, bubuk daun kelor disuplai dari Lamban Kelor, Kalianda, Lampung Selatan. Dan yang terakhir, sistem pengadaan bahan menggunakan metode blank order system, di mana pembelian bahan dilakukan secara periodik berdasarkan perjanjian antara perusahaan dan vendor. Kemudian ada proses produksi. Yang pertama pembuatan tepung kasafanya. Yang pertama mulai, kemudian penimbangan, selanjutnya penyortiran, pencucian, pengeringan, penghalusan. Next. Nah, ini pembuatan crackers-nya. Yang pertama ada penambahan bahan seperti gula, susu, garam, margarin bubuk, dan daun kelor. Selanjutnya ada pencampuran yang pertama, yaitu tepung ubi, ragi, dan air. Kemudian pengembang adonan 25 menit sampai adonan mengembang, kemudian dicetak. Setelah dicetak kita oven itu dengan suhu 150 derajat dan waktunya 5 menit. Kemudian pendinginan, setelah pendinginan yaitu pengemasan. Next, mungkin ini neraca masanya pembuatan tepung ubi ungu, bisa dilihat pada slide. Next. Nah, selanjutnya peralatan Ini baca nggak, Ben? Dibutuhkan pada sebuah perusahaan atau industri, tentu saja menggunakan beberapa mesin dan alat dalam proses produksinya. Dalam membuat crackers, kami menggunakan mesin dan peralatan sebagai berikut. Yang pertama, mesin sortasi. Yang kedua, mesin pencuci. Yang ketiga, oven. Yang keempat, mesin penggiling. Yang kelima, mesin pengayak. Keenam, mesin pencampur. Kelima, mesin pengembang, conveyor. Ketujuh, packing mesin. Kedelapan, scale. Kesembilan, keranjang. Berikut merupakan spesifikasi beberapa alat yang kami lampirkan, seperti mesin sortir ubi ungu dan oven, mesin pencampur, dan mesin packaging. Kemudian layout dari pabrik kami dapat dilihat pada layar. Next. Selanjutnya ada ARC, Activity Relationship Chart. Ini keterangannya dapat dilihat pada layar juga. Untuk satu itu aliran informasi, yang kedua derajat pengawasan, ketiga urutan aliran kerja, keempat aliran material, kelima fungsi saling menunjang, keenam tidak berhubungan, ketujuh fasilitas saling terkait, dan ke-8 bising, kotor, debu maupun bau. Di sini dapat dilihat yang pertama itu ada kantor utama. Oke, keterangannya itu untuk A, absolutely necessary, yaitu mutlak perlu kegiatan-kegiatan tersebut berhampiran satu sama lain. Yang keterangan untuk B, especially important, yang artinya penting tertentu kegiatan-kegiatan tersebut berdekatan. Untuk I, important, artinya kegiatan-kegiatan tersebut berdekatan. Untuk O, ordinary closeness okay,
biasa kedekatannya di mana saja tidak ada masalah. Untuk U, unimportant, yaitu tidak perlu adanya keterkaitan geografis apapun. Untuk X, not desirable, tidak diinginkan kegiatan-kegiatan tersebut berdekatan. Untuk A itu keterangannya berwarna merah, untuk O hijau, B itu kuning, U tidak berwarna, I kuning, X coklat. Next. Nah, selanjutnya ada penentuan kebutuhan luas ruang. Penentuan kebutuhan luas ruang. Evaluasi kebutuhan ruang juga harus melibatkan analisa aliran material dan pemilihan tata letak alternatif yang dapat meminimalkan jarak perjalanan antar area. Dengan area ini, efisiensi operasional dapat ditingkatkan dan aktivitas yang dilakukan dalam ruangan akan berjalan lebih lancar. Oleh karena itu, penentuan kebutuhan ruang tidak hanya berkaitan dengan ukuran fisik saja, namun juga mengenai penciptaan lingkungan yang mendukung produktivitas dan kenyamanan pengguna, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja fasilitas secara keseluruhan. Next. Alokasi area dalam fasilitas ini dirancang untuk mendukung efisiensi operasional dan kenyamanan pengguna. Fasilitas utama seperti kantor, keamanan, gudang, dan area produksi mendapatkan alokasi ruang yang cukup luas. Kantor utama dengan berukuran 576 meter kuadrat berfungsi sebagai pusat administrasi, sementara fasilitas keamanan 48 meter kuadrat dan pos jaga dengan 2 meter kuadrat. Mendukung pengawasan tempat parkir disediakan dalam dua area dengan total luas 296 meter kuadrat. Fasilitas penting lainnya termasuk gedung serbaguna. Dan selanjutnya adalah penentuan lokasi industri. Jarak bahan baku. Kondisi kedekatan jarak bahan baku sangat dekat dengan pabrik yang akan dibuat. Jarak yang dekat dengan bahan baku akan membuat biaya yang dikeluarkan untuk transportasi tidak terlalu besar. Jarak dengan pasar. Jarak pabrik pengolahan dengan pasar dapat dibilang cukup dekat, tetapi cukup jauh dari pemukiman masyarakat. Hal ini agar mengurangi pencemaran limbah yang dihasilkan oleh pabrik. Yang ketiga, ada pemilihan lokasi. Kecamatan Panjang dipilih sebagai lokasi karena beberapa alasan. Di kedekatan pasar, wilayah ini memiliki jarak yang strategis terhadap target pemasaran. Selain itu, Kecamatan Panjang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Provinsi Lampung dengan adanya pelabuhan yang mendukung distribusi produk Kreka Subiung. Letaknya yang berada di jalur lintas Trans Sumatera juga menjadi faktor penting dalam pemilihan lokasi. Ketersediaan infrastruktur. Dengan adanya kesediaan ini, jalan tol di Lampung Selatan dapat kita pastikan bahwa infrastruktur di sana sudah pasti baik. Keadaan yang tinjau di infrastruktur daerah Lampung Selatan dapat dikatakan cukup baik, sehingga perkembangan pabrik setelah dibangun nantinya akan berkembang. Nah, ini ada struktur organisasi dengan direktur, baru dengan dibagi dengan struktur organisasi. Struktur organisasi membagi tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dengan tujuan mencapai sasaran organisasi sesuai dengan fungsi tiap jabatan. Tipe struktur organisasi. Tipe struktur organisasi fungsional membagi kerja berdasarkan fungsi manajemen seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Karyawan dengan keterampilan serupa dikelompokkan dalam satu unit, sehingga struktur ini cocok untuk industri atau perusahaan yang menghasilkan beberapa produk atau jasa. Berikut merupakan kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan aset penting dalam industri karena berperan dalam pelaksanaan kebijakan dan operasional perusahaan. Dapat kita lihat kebutuhan tenaga kerja yang kami rekrut dalam perusahaan Crackers kami. Kualifikasi tenaga kerjanya meliputi yang pertama pengalaman, kedua pendidikan, Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika viewers atau penonton ingin bertanya, mungkin bisa bertanya di kolom komentar akun YouTube kami.